Allah sendiri memberikan hal-hal yang mewajibkan sesuatu itu terhadap diri kita, itu sebenarnya itu tuh rumus gitu loh. Rumus untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau udah ada biaya, gue ini pengen bikin kayak macam podcast gitu ya kan. Cuman ya sekarang adanya begini ya kita begini gitu. Jadi seadanya aja ngakal gitu. Keterbatasan membuat kita berpikir dan pikiran membuat kita menemukan suatu cara. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Ada pertanyaan dari saya pribadi Ben gitu ke Beben. Kenapa Idul Fitri itu disebut hari kemenangan? Susah juga itu jadi pertanyaan buat diri saya sendiri. Nah, oke, jadi kita sama-sama memiliki pertanyaan yang sama gitu ya. Jadi yang mau jawab siapa kalau kayak gitu? Mending gini. Beben misalnya punya jawaban sendiri. Jadi jawab aja sepengetahuan Beben pertanyaan saya. Nanti saya juga jawab sepengetahuan saya pertanyaan Beben gitu. Kayaknya sih nggak akan jauh beda gitu. Kita tolak ukurnya kemenangan. Apa sih menang itu gitu aja kan. Coba apa sih menurut Beben sendiri arti dari kenapa Hari Raya Idul Fitri disebut sebagai hari kemenangan? Ya karena mungkin sebenarnya kalau kita lihat gitu kan, misalkan kalau dalam itunya kan lihat aja dulu. Sebenarnya kan sholat itu kan juga ibadah dalam 5 waktu itu kan dalam sehari semalam. Harusnya kan ada juga di situ waktu kemenangan. Kenapa bisa disebut waktu kemenangan? Karena kita sudah melaksanakan ibadah 5 waktu itu kan. Nah sekarang samanya seperti Hari Raya Idul Fitri disebut hari kemenangan karena kita sudah berpuasa gitu kan ya. Yang disebut dengan berpuasa karena memang itu yang dianjurkan oleh Allah gitu kan. Ramadan gitu kan, itu kita harus berpuasa selama 1 bulan bagi yang mampu gitu kan. Kalau udah mampu kan Allah kan la yukallifu nafsan illa wus'aha gitu kan dalam Al-Qur'an gitu kan, jelas banget. Kalau tidak mampu ya gak usah, apalagi kalau malah nambah penyakit, misal seorang ini mempunyai penyakit nyambung lambung gitu kan itu kan tidak memungkinkan gitu kan. Artinya jika dengan berpuasa malah sakitnya kambuh, maka hendaklah tidak berpuasa gitu kan. Tetapi ada cara lain gitu kan untuk itu gitu. Menurut yang pernah saya dengar katanya kalau misalnya kita nggak mampu berpuasa karena alasan ada penyakit semacam itu, maka kita bisa menunaikannya dengan cara memberi makan anak-anak yatim. Nah, seperti itu. Dan itu katanya memberi makannya juga kepada setiap anak yatim itu seberapa banyak anak yatim minimalnya, atau mungkin satu orang anak yatim kita berikan sesuai porsi kita setiap harinya, atau mungkin harus 40 anak yatim, mungkin ada ukuran jumlah tertentu nggak? Belum tahu sih, cuman kalau memberikan anak yatim semua sama satu orang yatim pun dalam seporsi gitu kan yang kita makan itu juga bagus. Bisa, cuman ya, kepada seseorang yang berpuasa juga tidak apa-apa. Tidak tentu harus kepada orang yatim. Misal ada teman kita yang puasa nih, kita memberikan, saya nggak puasa karena saya tidak kuat gitu kan, tidak mampu karena saya mempunyai kelainan gitu ke dalam diri saya. Ini saya berikan sesuatu untuk kamu berbuka puasa. Maka di situ juga ada yang menyebutkan seorang dia yang tidak berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang atau sama. Mungkin bisa dibilang juga dia juga seperti orang yang berpuasa jatuhnya gitu ya. Jatuhnya, dan memang dia tidak berpuasa karena alasan dia ada sakit ya gitu kan. Oh iya. Memang kan gini. Sebenarnya pendapat saya kalau soal kemenangan gitu kan, dari artikel yang saya baca, ya karena kita telah berhasil menunaikan selama 1 bulan itu berpuasa, menahan hawa nafsu. Kan? Padahal sebenarnya menahan hawa nafsu itu hawa nafsu yang mana bukan di bulan Ramadan pun sama kok kita. Iya. Ya kan, menahan hawa nafsu gitu kan. Sekarang kalau kita hanya menahan haus dan lapar, tidak sesulit menahan emosi loh. Iya, ya kan? Sekali. Tidak sesulit menahan diri untuk tidak menggibah terhadap keburukan orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita kebiasaan setiap hari dari lahir loh, kita dari jatuh ke bumi, kita udah terbiasa yang namanya mengkonsumsi sesuatu untuk bisa melanjutkan hidup. Dan setiap hari itu misalnya pagi, siang, dan sore seperti itu ya. Nah, pada bulan puasa itu kita
pagi nggak makan, siang nggak makan, sore pun nggak makan, makannya ya maghrib gitu kan, itu pun setelah sholat isya atau setelah sholat maghrib gitu. Jadi kebiasaan yang kita lakukan selama 11 bulan, itu di dalam 1 bulan kita tiba-tiba dengan bisa dibilang secara mendadak kita tidak melakukan hal yang biasa kita lakukan, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa selama 11 bulan, ini bukan waktu yang sebentar loh, ya kan? Iya. Nah, kita selama 11 bulan sudah terbiasa siang tuh ngopi, minum, ya kan, ketika kita haus terus kemudian kita juga makan. Tiba-tiba dalam 1 bulan kita menghilangkan kebiasaan itu gitu, demi sebuah pengabdian kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Iya, benar. Itu kan mendadak banget gitu, bisa dibilang seperti itu gitu kan. Dan kita mampu melakukan itu gitu kan. Artinya kita menang gitu kan. Nah, setelah kita menang, maka kemenangan itu harus kita pertahankan gitu loh, supaya kita tetap atau selalu menjadi juara gitu. Menjadi juara dimulai kita merayakan kemenangan kita di hari Idul Fitri itu, kemudian kita mempertahankannya itu sampai ke Idul Fitri berikutnya kan, seperti itu gitu kan. Nah, yang terjadi di masyarakat kan apakah sudah seperti itu? Mungkin sebagian sudah, sebagian tidak gitu kan. Tapi kebanyakannya enggak juga. Kebanyakannya kayaknya enggak ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Menurut saya pribadi bukan karena karakter orangnya, tapi karena ketidakpahaman dia. Benar. Gitu loh. Ada kok orang itu, saya pribadi punya teman, dia tuh sholat 5 waktunya tuh belang betong gitu loh. Kadang bahkan mungkin dia nggak pernah gitu kan. Tapi giliran bulan puasa, dia puasa apapun keadaannya dia puasa. Jadi puasa nggak mau dia lewatkan. Ada juga yang sholatnya rajin, puasa nggak pernah mau tuh. Ada tuh orang yang kayak gitu saya temukan tuh gitu. Lebih parahnya lagi sholat 3 puasa enggak. Nah itu parah lagi gitu kan ya. Dan lebih parah lagi, yang lebih buruk adalah yang sholat iya, puasa iya, tapi nggak ngerti apa-apa yang dia lakukan tuh dia apa gitu. Jadi dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Nah itu gila namanya, gitu kan. Gila. Waras tapi gila gitu. Sholat dilakukan tapi puasa dilakukan gitu. Tapi sama sekali nggak ada perubahan. Dan orang lain gitu kan ngomong enggak. Nah kayak gitu lah. Nah kayak gitu lah kurang lebih gitu ya. Nah terus kemudian kembali ke masalah pertanyaan tadi, kenapa harus dibilang hari kemenangan? Karena itu kita tuh dengan hebatnya, kalau kita mau berbangga diri, ketika 11 bulan kita terbiasa makan dan minum kapanpun kita mau, di situ kita menahan. Ingin ini, ingin itu kita tahan. Dan itu tuh sebenarnya sebagai bentuk pelatihan gitu loh. Iya. Gitu kan. Kalau ular, dia berpuasa selama sekian bulan gitu kan, di dalam sebuah lubang setelah dia makan besar gitu ya. Dia keluar jadi baru kulitnya. Kalau ulat berpuasa selama 2 minggu, ya kan, dia keluar jadi indah tuh, jadi kupu-kupu. Yang tadinya sangat menggelikan jadi indah. Nah kita 1 bulan keluar malah ngamuk, karena nggak dapet THR, ya kan? Atau ya kita kembali lagi ke tabiat kita yang biasa gitu kan. Kemarin gua bulan puasa aja, jadi lu kayak gimana pun gue tahan. Sekarang udah lebaran, lu macem-macem gue hajar lu. Itu berarti bohong dia. Bukan bohong, berarti dia menang di dalam menjalankan Ramadannya, tapi dia nggak bisa mempertahankan kemenangannya, gitu lah ya. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi disebut hari kemenangan itu karena kita juga fitri, seperti terlahir kembali gitu kan. Ya, berarti seperti ular itu tadi, badannya jadi besar tapi jadi baru, kayak baru lahir gitu kulitnya. Kupu-kupu berasal dari ulat, tapi sebagai kupu-kupu dia baru lahir loh, karena dia sebelumnya ulat. Kita terlahir sebagai orang yang bersih gitu kan, suci, fitri gitu kan ya, orang yang tangguh gitu kan, orang yang baru gitu kan. Tapi apa namanya, kita udah hidup kan sejak sebelumnya gitu kan, tapi setelah fitri kita seperti baru. Maksudnya seperti baru itu ya karena kita menjalankan selama 1 bulan puasa itu, kita telah berhasil memenangkan, akhirnya kita merayakan kemenangan itu, dan kita berhasil gitu melewati tantangan itu. Yang negatif. Nah, ya kan. Nah, jadi wajar kita wajar dikasih nama hari kemenangan karena memang kita menang gitu. Melawan kebiasaan itu untuk dirubah gitu kan. Makan sama minum itu aja, itu kan perkara wanman gitu kan. Itu sudah dilarang banget itu kan dalam itu kan, karena kita tidak harus karena kita harus menahan lapar dan apalagi menahan hawa nafsu gitu kan. Itu kan kalau nafsu itu kan membawanya gitu kan, kebanyakan itu kan membawa kepada sesuatu yang negatif gitu kan. Seharusnya makan dan minum juga itu kan karena nafsu gitu. Kalau gak punya nafsu mungkin gak mau makan sama minum, sama halnya kayak malaikat itu kan gak dikasih nafsu gitu begitu.
Ya, jadi intinya mengendalikan nafsu itu supaya nafsu dan keinginan-keinginan kita tuh diarahkan kepada hal yang seharusnya. Intinya ke situ kalau soal itu gitu. Nah, teman kan kita pembahasannya di sini soal kenapa harus dirayakan sebagai hari kemenangan. Yaitu tadi gitu kan. Kita 1 bulan melewati masa-masa di mana kebiasaan kita selama 11 bulan itu kita tinggalkan itu semua demi sebuah pengabdian, kan seperti itu gitu kan ya. Kita berhasil, kita akan melewati tantangan. Kan tetapi pengertian puasa itu sendiri juga kan artinya menahan gitu kan ya. Nah, menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan yang ibaratnya bisa membatalkan puasa kita. Dengan kita ibaratnya mampu menahan itu semua, maka ya kita jadi pemenang gitu, karena kita berhasil menahan kan seperti itu, dan kita berhasil mengendalikan. Kan sebenarnya kemenangan yang sejati itu seperti kita ibaratnya melawan sesuatu. Ketika kita mampu mengendalikan apa yang kita lawan, itu jauh lebih baik dibandingkan kita membunuh apa yang kita lawan sebenarnya kan begitu ya. Nah, jadi wajar disebut kemenangan besar gitu kan. Di situ juga bisa kita pahami. Tapi kembali lagi bahwa menurut saya pribadi, ketika kita selesai berpuasa selama 1 bulan, tetapi tidak menunjukkan perubahan apapun, baik secara sikap pada masyarakat gitu kan. Kan sebenarnya sikap kepada masyarakat dari hasil kita berpuasa itu harus diimplementasikan gitu kan. Ya, karena bentuk nyatanya pengabdian kepada Yang Maha Kuasa itu adalah hablum minanas sebenarnya. Kalau manusia ibaratnya hanya memperbaiki hablum minallah tapi tidak berusaha memperbaiki hablum minanasnya, buruk gitu. Ya, artinya bahwa apa-apa yang dia lakukan itu ya sebuah kepalsuan gitu sebenarnya gitu kan. Kenapa begitu ya? Karena Allah sendiri memberikan hal-hal yang mewajibkan sesuatu itu terhadap diri kita, itu sebenarnya itu tuh rumus gitu loh. Rumus untuk kita tiba kepada sikap-sikap kesosialan kita. Kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial gitu loh. Iya, benar. Kan seperti kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial itu dibekalilah dengan aturan-aturan oleh Allah gitu kan, yang disebut dengan agama gitu kan. Iya, menurut bahasa Sangsekerta kan agama itu tidak, agama itu kacau gitu kan. Jadi agama itu kalau menurut bahasa Sangsekerta tidak kacau, berarti suatu aturan yang sudah baik gitu, benar dari ilahi untuk menuntun kita supaya kita benar-benar bisa menjadi pribadi. Kan gitu kan istilahnya, sadarilah dirimu siapa, jadilah dirimu sendiri gitu. Kita sadari kita ini manusia, makhluk sosial. Ya jadilah makhluk sosial, berarti kita harus peduli. Peduli itu perintah apa bukan dari Yang Maha Kuasa? Tentu perintah dari Maha Kuasa gitu kan. Nah, bentuk rumusan perintah dari Yang Maha Kuasa itu ya ditunjukkan dengan sholat gitu kan. Syahadat, sholat, terus kemudian juga syahadat itu kan kita mengakui bahwa ada yang ada pencipta gitu kan, ada utusan gitu kan, untuk membimbing yang diutus gitu kan. Kenapa untuk membimbing yang diutus? Ya kita juga utusan kok gitu kan. Iya, benar. Nah, kita juga harus dibimbing. Nah, ada lagi tuh yang diutus lagi oleh Allah untuk membimbing kita. Jadi kita ini para utusan, diturunkanlah satu pemimpin gitu kan. Jadi kepala para utusan gitu kan. Para utusan di muka bumi gitu kan ya. Nah, yaitu Rasulullah ya, seperti itu kalau di dalam Islam. Nah, kemudian di situ ada perintah-perintah Yang Maha Kuasa itu tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita tiba kepada yang disebut sebagai makhluk sosial. Kan begitu. Makanya semua rumusan-rumusan yang saya temukan itu, semua ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya merujuk kita ke sana gitu loh. Kalau kita hanya menjalankan itu semua tapi pada fakta atau pada realisasinya atau pada implementasinya kita nggak bisa menunjukkan sikap sosial kita yang baik terhadap orang lain, itu masih ada yang tidak beres gitu kan. Dengan cara dia berpikir tentang agama itu sendiri ataupun dengan cara dia memahami agama itu sendiri. Kalau dia memahami apapun yang dia lakukan seperti ibadah puasa khususnya gitu ya, yang kita sedang bahas sekarang, saya yakin setiap tahun manusia akan ada perubahan sikap gitu, dari waktu ke waktu gitu kan. Semakin dewasa, bukan semakin kekanak-kanakan, bukan semakin merasa diri paling benar dan orang lain salah terus gitu kan. Kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu, Ben. Jadi wajar disebut hari kemenangan karena memang berat gitu kan. Kalau di hari-hari biasa kita cuman ya puasanya sebentar, saat sholat doang sama saat kenyang gitu kan. Nah, kalau di bulan puasa ya kita puasa gitu kan. Di dalam puasa itu ya semuanya kerangkum di situ gitu kan. Gitu. Kita juga sholat juga di situ gitu. Menjadi 2 kali puasa tuh, saat sholat kan nggak boleh makan, berarti kita puasa gitu kan. Dalam sholat kan semuanya ada. Dalam sholat semuanya ada gitu kan. Nah, jadi wajar disebut hari kemenangan gitu kan. Tapi kembali ke masalah pernyataan Beben tadi, bahwa sebenarnya kita setiap hari juga boleh kita mengatakan hari kemenangan kita. Kenapa? Ya kalau kita mampu melewati hari itu dengan positif, dengan baik, dengan
membuktikan bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin kan seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih buruk daripada hari kemarin ya kita itu berarti hari kekalahan tuh buat kita kan kayak gitu. Nah sekarang bulan Ramadan ibaratnya bagus tuh kita 1 bulan penuh berpuasa, Lebaran lah kita menang. Setelah Lebaran baru 1 hari udah ribut lagi tuh sama tetangga. Maka ya udah kita akhirnya menang sehari kalah 11 bulan tuh. Rugi total gitu ya. Jelas rugi banget ya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga bisa Beben sampaikan teman-teman ya gitu kan. Terima kasih sudah menyimak dan terus dukung channel ini supaya saya bisa membuat konten lebih semangat lagi dan juga bisa membeli fasilitas lebih lengkap lagi agar nggak seperti ini gitu hasilnya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Gitulah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.